Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah metode penulisan laporan dengan judul Analisis Laporan Laba Rugi pada masa COVID dan pasca COVID-19 pada Bank Aceh Syariah. Pada awal bab 1 menjelaskan tentang latar belakang yang isinya membahas tentang pandemi COVID-19 sejak 2020 berdampak besar pada perekonomian global. Nah, terjadi pembatasan aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan serta meningkatnya resiko kredit untuk lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah. Mereka dituntut untuk tetap bisa menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat. Memasuki periode pasca COVID, pada tahun 2022 sampai sekarang, perekonomian Indonesia itu mulai membaik kembali. Aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat itu mulai meningkat, dan ini memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Bagi Bank Aceh Syariah sendiri, ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan operasional, memperluas pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang ada di Bank Aceh Syariah. Dengan adanya perbandingan antara masa COVID dan setelah COVID, analisis laporan laba rugi memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa besar dampak pandemi terhadap kinerja keuangan Bank Aceh Syariah, serta bagaimana sih proses pemulihannya. Tujuan dari laporan ini yang pertama yaitu mengetahui kondisi laporan laba rugi pada masa COVID. Yang kedua, mengetahui laporan laba rugi setelah masa COVID. Yang ketiga, menganalisis perbandingan kinerja pada kedua periode tersebut. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis dalam analisis laporan keuangan Bank Aceh Syariah. Manfaat laporan yang pertama bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman praktik dalam menganalisis laporan laba rugi keuangan syariah. Kemudian melatih kemampuan berpikir kritis dan memahami dampak pandemi terhadap kinerja keuangan. Kemudian bagi kampus dapat menjadikan bukti nyata penerapan teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan. Kemudian dapat meningkatkan kerjasama dengan industri perbankan syariah dengan kegiatan akademik mahasiswa. Kemudian ada untuk dunia usaha, bisa memberikan masukan dan rekomendasi terkait evaluasi kinerja, kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau untuk menjadikan strategi baru, kemudian membantu perusahaan memahami bagaimana prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi. Bab 2 menjelaskan tentang pelaksanaan kerja praktik diawali dengan tempat kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan di Bank Aceh Syariah, sebuah lembaga keuangan Aceh yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Berlokasi di Jalan Tengku Daud Bere nomor 108, Banda Aceh. Pusatnya sangat strategis, memberikan dukungan untuk pembangunan daerah melalui penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan berbasis syariah. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai sejarah singkat dan visi dan misi bisa kita lihat. Yang pertama, lembaga keuangan milik pemerintah Aceh berbasis syariah. Yang kedua, berdiri sejak 1957 sebagai Bank Kesejahteraan Aceh. Kemudian resmi menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 setelah konversi total dari bank konvensional. Kemudian memiliki lebih dari 500 jaringan kantor di seluruh Aceh. Kemudian ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya di Indonesia. Misinya yang pertama, mendorong perekonomian Aceh berbasis syariah. Kedua, memberikan layanan digital inovatif. Yang ketiga, menerapkan tata kelola berintegritas dan nilai-nilai Islam. Pada bab 3 membahas tentang gambaran analisis laporan laba rugi pada Bank Aceh Syariah. Yang pertama ada pengelolaan. Pengelolaan laporan laba rugi pada Bank Aceh Syariah dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada SHK Syariah. Sebagai salah satu instrumen dalam laporan keuangan, laporan laba rugi berfungsi untuk memberikan gambaran hasil usaha suatu bank dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan laba rugi ini,
Bank dapat menentukan sumber-sumber pendapatan, beban-beban yang ditanggung, dan laba bersih yang dijadikan untuk melihat kinerja suatu bank. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip akuntansi yang diterapkan. Yang pertama berbasis akrual, di mana pendapatan diakui saat hak diterima dan beban diakui ketika kewajiban timbul. Kemudian menjamin laporan yang realistis dan transparan, dan juga melakukan pengendalian internal yang berlapis. Dampak COVID-19 terhadap Bank Aceh Syariah dapat dilihat yang pertama, penurunan margin pembiayaan, kemudian meningkatnya resiko pembiayaan bermasalah, kemudian menurunnya pendapatan operasional bank, dan strategi pembiayaan efisiensi biaya dan manajemen diterapkan. Nah, kondisi setelah COVID itu bagaimana? Yang pertama, aktivitas bisnis mulai tumbuh, kemudian meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Aceh Syariah, kemudian peningkatan pendapatan operasional dan laba bersih, dan selanjutnya ada pemulihan Bank Aceh Syariah yang stabil. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari laporan ini berupa, walaupun Bank Aceh mengalami dampak dari COVID-19, Bank Aceh tetap bisa menjaga kestabilan kinerjanya hingga terus berkembang hingga sekarang. Dan sarannya berupa, Bank Aceh harus terus meningkatkan inovasi dan efisiensi digital, kemudian meningkatkan pembiayaan sektor produktif, serta meningkatkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.